Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajarin arek-arek aku ndonga tok, aku pidato iki. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bermuajahah, bertatap muka dengan saudara-saudara saya, baik putra maupun putri, dalam keadaan sehat walafiat dan diberi panjang umur. Alhamdulillah ya. Saya pada waktu saya sakit dulu hampir mati saya. Kok hampir mati gitu? Karena makan saya tidak masuk. Makani muta, mati muta. Wah biasanya kalau tidak masuk ini mati katanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai alhamdulillah tambah banget ya. Sampai sekarang ini alhamdulillah walaupun ada COVID, Omicron dan apalagi ya penyakit-penyakit yang sekarang ini dikumandangkan di seluruh Indonesia, orang-orang Indonesia banyak yang takut ya. Takut apa? Takut mati ya. Mana-mana orang takut mati. Karena apa? Kalau sudah mati tidak kembali lagi ya. Kalau mati tidak kembali lagi ya. Sudah tamatlah riwayatnya, tinggal ceritanya saja dan akan bertemu lagi nanti di akhirat. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kumpulan yang semacam ini kita terus nanti akan bisa berkumpul pula nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena besok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Besok kita ini dikumpulkan beserta orang-orang yang kita cintai. Insya Allah antara Anda dengan saya, dengan semuanya komponen yang ada di Ikhlas ini, Anda semuanya ini saling cinta mencintai ya, karena agama ya, bukan karena lain-lainnya ya. Kalau karena agama insya Allah ini langgeng sampai ila yaumil qiyamah ya. Dan alhamdulillah pula Ikhlas ini sampai detik ini bisa hidup ya, mengiringi pondok pesantren Tahfidzul Quran. Pondok pesantren Al-Quran ini sampai sekarang ini sudah berumur 42 tahun ya. Aku dulu 81 akhir, 81 akhir, jadi boleh dikata 82 lah ya, 82 awal. Nah ini pondok pesantren Tahfidzul Quran ini berdiri. Jadi kalau sekarang ini dihitung itu kira-kira 40 lebih lah ya, 41 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan mengiringi perkembangan zaman. Pembangunan juga terus berjalan sampai kapan Allah alam ya. Sampai sekarang ini saya menyelesaikan tempat TK ya, RA. Ini RA saya bina, saya bangun. Yang bawah ini tempat parkir, yang atasnya ini untuk RA ya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa selesai dan rencananya insya Allah tahun ini bisa selesai. Allahumma amin ya. Jadi sudah 41 tahun pondok ini sudah. Sekarang ini
2022 ya. Eksasinya kayak mengiringi itu dulu. Terus alumni bertambah banyak. Alhamdulillah sampai sekarang ini masya Allah, saya caca, kakang-kakang, mas-mas, ini semuanya ganteng tambah ganteng, sing ayu tambah ayu. Allah, alhamdulillah ya. Tambah dua anak, tambah rezekinya banyak. Allahumma amin. Ya. Saya beritahu bersampean ya, saya punya ijazah ini. Kalau saya mau ya, ijazah ini sangat penting ini ya. Tidak pernah saya berikan pada siapa-siapa ya, dan sering dipraktekkan oleh orang-orang. Ijazah apa ini? Bila menginginkan masalah yang besar dan penting, bacain. Apa itu? Membaca sholawat sebanyak 12.000. Insya Allah apa yang paling penting diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda-tandanya ada. Kalau sholawat ini diterima, kata kiai saya dulu yang berijazah ini, maka pada waktu sampai membaca sholawat 12.000 kali ini, ruangan itu wangi semuanya, wangi. Berarti Rasulullah hadir. Belum dipraktekkan ya. Jadi apa saja yang penting, tunggu sampean ada orang datang pada saya ya, Ustadz, saya ini punya cita-cita apa? Saya ingin punya rumah yang mega gitu. Wah, kok gede teman nih cita-cita ini. Rumah besar mega. Mojo sholawat nih, mojo bismillah, tapi sebanyak 70.000. Diawali dengan sholat hajat ya. Sholat hajatnya ini suratnya setelah Al-Fatihah dua rakaat, baca Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin, sebanyak 77 kali. Rakaat yang pertama Waladhdallin, kemudian Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin, 77 kali. Insya Allah rumah datang sendiri nanti. Siapa yang ingin rumah? Tapi bismillahnya ini yang tak kagak 70.000 ya, 70.000 ya. Soal hajatnya tadi itu setiap hari, nggak pingsan nggak sebut yang upaya gede ya, rumahnya besar. Yang diinginkan ini rumah besar. 70.000 bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan yang jelas. Nggak boleh harus istiqomah. Tadi sholawat, baik rezeki maupun apa yang disampaikan angan-angankan itu dengan baca sholawat, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak berapa tadi? 12.000 kali. Oh iya, oleh-oleh sampean on eksas ya, oleh.
Kali praktek saja ya. 70.000 bismillahirrahmanirrahim dengan syarat diawali dengan sholat hajat 2 rakaat. Tadi saya sudah beri jasa baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak berapa? 12.000 sholawat. Itu setiap 100 ya sholawatnya begini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 100 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau sudah 100 sallallahu alaihi wasallam, setiap 100 sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dibuktikan ya. Tapi banyak yang sudah berhasil, orang yang mengamalkan ini. Ya itu tadi tanda-tandanya kalau ini berhasil, Rasulullah itu hadir. Rasulullah hadir, baunya wangi sekali. Sama jangan takut nanti disangka kuntilanak. Oh, itu kuntilanak. Ya, banyak orang yang akan bangkrut, dagangnya ini. Saya amalkan sholawat gampang, sholawatnya. Dan sholawat ini baik ngerti artinya dan ngerti artinya itu diterima. Ada malaikat yang namanya malaikat mubaligh, menyampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai baca Shallallahu Alaihi Wasallam atau Shallallahu Alaihi Muhammad sampai pada Rasulullah. Seperti lebih cepatnya HP. Kalau HP cepat itu lebih cepat lagi. Tek 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 oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah orang yang bukan seperti manusia. Laisa kal bashar, ya, tidak seperti manusia pada umumnya. Nah, karena Rasulullah ini khairul umam, khairul anam, khairul anbiya, khairul rasul, khairul nabi. Ya. Jadi semuanya Rasulullah lebih unggul semuanya, ya. Dan Rasulullah adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala-galanya. Ya tadi itu Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Khalilullah. Tapi Rasulullah adalah Habibullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada Khalil. Ya. Sehingga Rasulullah ini doanya sangat mustajab sekali. Ya. Jadi biasanya doa seperti supaya mustajab ini, wa taqabbal du'aana kama taqabbal min du'a'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Rasulullah diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau doa seperti itu insyaallah lebih diijabahinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tinggal sampai praktekkan saja nih. Syarat 12.000 kali. Ya, sampai tidak perlu tak khawatir, hidup di dunia ini sementara saja. Ya, tidak perlu resah, tidak perlu mengandai-andai. Yang penting usaha. Ya, berdoa. Ya, insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sampean bawa Al-Qur'an. Ya. Seperti kemarin yang saya terangkan saja. Baca Al-Qur'an ini ndak hafal ya, ndak hafal. Ndak hafal. Oleh kiainya disuruh baca setiap hari 10 juz. Dia mengatakan pada Yai, saya tidak punya apa-apa. Punyanya ya ngomong tok.
Ini rumah ndak punya, pekerjaan ndak punya. Sekarang kawin saya ndak punya apa-apa, kawin berani. Karena apa kamu kok berani kawin ndak punya apa-apa? Punya Allah. Akhirnya oleh kiainya ini wis ngene. Maca Al-Qur'an 10 juz setiap hari. Bila qadhain, ndak boleh qadha. Buat sampean kira-kira. Baca Al-Qur'an 10 juz ndak boleh qadha. Besok sekarang 7 karena saya khataman tadi ndak boleh. Pokoknya 10 juz harga mati NKRI. 10 juz sampean, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, insya Allah kalau laki-laki maunya ingin istri, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jumlu. Ya, awal putri biasanya orang putri ini rata-rata khusyuk kalau wiritan. Lain dengan orang laki-laki. Tapi ingat ya, sekarang ini orang pendino khataman tapi dengan HP. Pendino ini terus, tipang jam tak kerasa. Khataman zaman nggih hati, HP-nya. Ya ini. Ya. Tapi insya Allah kalau sampean mengamalkan amalan yang saya berikan ini, HP berkurang. Sampean punya cita-cita yang banyak lah, penting-penting lagi. Apalagi yang berhubungan dengan rezeki. Cita-cita yang penting, yang tidak penting tidak perlu wiritan itu. Lo kesel-kesel dia lah. Ya tidak kesel-kesel dia oleh ganjaran. Ya pasti pahalanya dapat tuh ya. Nanti sampean tidak punya cita-cita apa sampean? Tidak ada. Tidak apa-apa wiritan aja. Oleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bisa dibuktikan besok pada waktu di akhirat. Rasulullah memberi syafaat pada orang. Karena apa? Banyak membaca sholawat. Jadi sholawatnya ini gampang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya yakin sampai hafal semuanya. Kira-kira ada yang tidak hafal? Maca Bismillah ping berapa? 70.000. Tadi itu programnya punya rumah. Ya, insya Allah Nabi Isa itu pada waktu dimintai oleh umatnya mendatangkan hidangan dari langit. Anzil alina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Akhirnya Nabi Isa berdoa ini, Rabbana Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya anzil alaina Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana, itu 77 kali. Insyaallah sampai hafal terus itulah. Ya, diamalkan terus, dipraktekkan. Kalau seandainya sampai ngamalkan kok ndak bisa ngantuk tak kei ijazah kok cewek nak ngantukan. Moco 1000 geduk ceplogor ini sampai wah iki ngantukan nih. Ono wiritane ono khusus sih ya. Sampai datang ke rumah saya nanti saka ijazah ndak ngantukan ya. Ono wiritan ndak ngantukan. Ada wiritan lagi ngusir setan. Nah, sampai ndak ro setan sampai setan gondol, kuntilanak, gondoruwu. Nah, ada wiritannya. Ini sekarang saya wirid dengan anak-anak itu kalau akan setoran.
ya qahar takahharta bil qahri wal qahri fi qahri qahrika ya qahar. Ini ngusir setan. Pokoknya males-males setan-setan diusir dengan baca ya qahar. Bisa dipraktekkan. Karena setan ini beranak, bercucu terus, tidak mati-mati. Andirni ila yaumi yub'atsun. Oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka minal mundorin. Andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah saya kesempatan sampai hari kiamat. Maksudnya panjang umur. Oleh Allah dijawab, qala innaka minal mundhari. Iya, tak ijazah, tak kai kesempatan sampai ila yaumil kiamat. Jadi iblis ya pada waktu ke Mekah dulu saya cari kuburan iblis di sini. Gak ono. Iblis Nabi Adam tidak ada di sana. Kalau pertemuannya Siti Hawa dengan Nabi Adam ada. Ya. Di sana nanti tempat wukuf itu. Nah, tapi Nabi Adam katanya di India. Siti Hawa ada. Wah, panjang lanceng pokoknya. Ini panjang pokoknya. Wah, ada 30 ada. 30 meter. Wah, kondol ini. Bongkar kafe lanjut cedok. Oh, panjang-panjang, dukur-dukur ya. Iki ora meter ya. Nah, 30 meter ya, langsung ambruk iki. Iya. Nah, sampai nanti di Jeddah kita akan lihat pesariannya Siti Hawa, mbak kita. Ada lambangnya sepeda, waduh. Ini servis sepeda ya apa ini? Waduh. Ya pantesan nih baca 30 meter wong tinggi nih. Ya itu lambang saja. Jeddah itu kan bahaya. Nah di sana ada makbaronya Siti Hawa. Tinggi masya Allah. Iblis itu saya cari tidak mana-mana tidak ada. Saya di sana 6 bulan mencari kuburan iblis itu apa sih? Sampai saya pulang tidak ada. Masya Allah, iblis. Ya setan apalagi, setan ini antek-anteknya iblis. Ya, iblis ketuanya. Terus anak cucunya ini namanya setan. Setan gundul, gundurwo. Ya, kuntilanak. Terus apa yang macam-macamnya gundurwo. Terus apa jerangkong, pocongan. Ada itu. Masya Allah, iblis masya Allah ada gitu. Jadi betul apa dikatakan Allah SWT dalam Al-Quran bahwasanya iblis ini tidak meninggal dunia sampai ila yaumil qiyamah. Pada waktu yaumil qiyamah, yang namanya iblis ini diberi kesempatan oleh Allah SWT. Iblis, ya apa? Iki kata kiamat ini. Sampai ndak gelem sujud ambek Nabi Adam. Kate gelem. Iblis kate gelem. Dulu pada di surga. Nah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Wa qulna bitu minan. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, idkunnal malaikat sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat suruh sujud hormat, nggak sujud sebut sholat itu enggak hormat ya, karena sujud pada makhluk tidak boleh. Tapi dalam tafsir itu sujud dimaksud di dalam Al-Quran itu ada hormat. Apakah begitu atau gini ya. Pokoknya hormat lah ya. Malaikat semuanya fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Semuanya sujud malaikat illa iblis, kecuali kang iblis. Iblis tidak mau. Iblis kok tidak mau? Dia mengatakan
ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini bahan bakunya lebih bagus daripada Nabi Adam. Saya juga orang lama, ada di surga lagi. Bahan bakunya saya ini minar, dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Nabi Adam dari tanah liat, tanah lempung itu, tanah yang baunya tidak enak, baunya. Mereka nih wong itu, ya apa ae biasanya ndak adus seminggu mesti kecut. Coba ndak percaya sampean. Apa karek ganteng, ayu, artis ndak adus seminggu kira-kira ya apa? Oh ya pengu. Karena apa? Baunya ini adalah menurut bahan bakunya dulu. Baunya yang tidak enak, tanah liat itu, yang ada di air terus itu bahan baku daripada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga pada waktu itu disuruh sujud iblis ini kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Bahkan dengan cara aba wastakbaro, saya tidak mau, membangkang, wastakbaro, dan sombong. Nah, sombongnya iblis ini dengan malang kayak gini, enjek waduh bokong temen ini. Ya moh jarong jorok gue ya moh jangan menduro enjek saya kan tidak maunya. Masya Allah, iblis. Nah, tapi jadi iblis, saya minta izin kepada engkau ya Allah, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tsumma la tajidu aktsarum syakirin. Saya akan menggoda hambamu ya Allah dari muka, belakang, kanan, kiri, sampai mereka ini tidak ada yang taat kepada engkau. Tsumma la tajidu aktsarum syakirin. Wis mokok kabeh wis. Pokok usahanya iblis itu begitu. Nanti kalau sudah mokong semuanya, berserta saya nanti di neraka. Ini programnya iblis. Nah, nanti sampean yang dibantai sampean. Hati-hati. Ya, dimanapun. Lebih-lebih orang yang hafal Quran ini musuhnya iblis. Orang yang hafal Quran, yang membawa Al-Quran, baik 30 juz maupun tidak 30 juz, itu musuhnya iblis. Sampean kalau ngaji dalam kitab Nasuhul Ibad nanti tak tahu. Yang dimungsuhi oleh iblis ini termasuk orang yang hafal Al-Quran. Nah, sekarang ini setannya tambah setan manusia, ya, minal jinnati wan nasi. Di mana-mana itu iblis ini berusaha sekuat tenaga untuk mencari temannya nanti bersama-sama di neraka. Awas sampai ya, yang mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa yang saya pakai terus setiap hari ini, setiap setoran, yaitu mengusir iblis, mengusir setan. Tapi seandainya sampean setelah wiritan ini kemudian ndak wiritan, wah lagi saya tidak wiritan, awas kerja diancam ultimatum oleh iblis. Mari saya ini wiritan, saya tidak awas, diawas-awas oleh iblis. Maka dari itu kalau sudah wiritan ini terus, ojo sampai leren. Engkau oleh seminggu leren, wah jadi iblis. Iki wong greget no iki. Jare iblis tadi. Wah iblis iki, wah. Iki kami gawe bulan-bulanan sampe gawe bal-balan temenan. Mari ngusir aku iki. Saiki KO wong iki kan. Lah baca apa-apa. Wah,
digarap oleh iblis sampean. Dimanapun berada akhirnya sampean jadi orang yang pemalas, malas deres, malas iki kerja, maunya mangan enak tok ndak kerja, khataman males, diundang ndak moco, didelok tok ngene ya. Ini gara-gara sampean digoda oleh iblis. Yang kedua, godaan yang terus menghantui sampean sendiri yaitu nafsu sampean. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Maka dari itu sampean harus berhati-hati. Ojo sampai sampean seandainya sampean wiridan iki ya qahar takohar tabil kohri wal kohri fi kohri kayak kohar. Kalau sampean wiridan ini berarti sampean ngusir iblis. Tapi seandainya sampean tidak wiridan lagi, sampean menjadi bulan-bulanan iblis, menjadi orang yang terpuruk dalam kejelekan-kejelekan. Karena setan ini balas dendam, pendendam masalah setan. Ya, setan masya Allah luar biasa. Yang maklum, yang setan melihat kita, sampean tahu ketok setan. Nggak tahu ketok sampean, masya Allah. Nggak tahu ketok setan perlu sampean. Jadi seandainya tinju gitu, sing situ tunanetra, sing situ jelok. Duk. Sing ketok gini tok. Setan ketok sampean ndak ketok-ketan. Ayo. Ndi? Ngawur-ngawur. Setan ndek kene. Yo gak iso. Ya. Nah, inilah para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah jilid kedua tambah serius lagi. Jilid kedua ini ada yang luar biasa sampean. Ya. Nanti ada wiritan bisa ngawang. Ke Mekah enggak usah kate mbak pesawat wes. Bus. Langsung Mekah ya. Loh kabeh iki. Luar biasa. Ya insyaallah pada waktu akan datang ya. Karena sampean ngomongnya sampean ini kemarin itu Pak Muhib itu sampean kangen donga mawon. Kok donga tok aku wis ae. Rabbana atina fid dunya hasanah. Muri ajane ngono iki wae jane. Ya mudah-mudahan apa yang saya berikan pada sampean ini bermanfaat. Ya. Dan ikhlas terus tambah sukses. Mudah-mudahan sampai ila yaumil qiyamah. Demikian pula sama-sama berjuang. Saya terus berjuang menghidup-hidupkan agama. Ya, sekarang ini musuh kita tambah banyak-banyak. Ya, termasuk non-Islam, merongrong beragama Islam. Ada lagi sekarang ini Wahabi. Wis bid'ah kabeh wis, pokoke ngene bid'ah iki. Kanjeng Nabi ndak pernah halal bihalal. Bid'ah. Kanjeng Nabi tidak tahu sarungan kaya aku ini biyen. Kanjeng Nabi pakai top bid'ah. Kanjeng Nabi tidak tahu pidato pakai mic, pernah? Bid'ah. Pokoknya bid'ah kabeh. Nah, ini musuh sampai semuanya ya. Kita harus waspada ini ya. Bagaimana caranya Islam terus berkembang terus. Islam jaya terus berkembang dimanapun berada. Umat Islam tambah bagus, imannya tambah yakin, dan akhirnya menjadi orang yang husnul khatimah. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Ya, kalau seandainya ijazah ini kurang jelas, bisa sampaikan informasi pada saya baik lewat HP. Halo. Saya kurang jelas ini wiritannya tadi itu. Lupa. Tidak apa-apa.
pakai ijazah lagi ya. Ya, nanti khusus yang ingin suami atau istri yang jos, ada wiritan khusus ini. Yang jos lo ya. Ya, nek sing ndak jos, elek-elekan, oh ndak usah kate wiritan. Insya Allah akan saya beri. Ya. Saya mencari doa ini sampai ke Banten saya, ke Cirebon, ya. Kiai-kiai yang masyhur saya datangi pada waktu itu. Dan kakak saya sendiri, caca saya itu dukun. Kakak saya sendiri, caca saya ini, kalau mengoperasi orang sakit dengan silet, waras. Ambil silet, mana sampean? Ayo, siapa sih mani? Petangnya disilet, ndak balik ya umbu. Kakak saya itu berani, ya. Tapi wiritani masya Allah luar biasa, ya. Tirakat diampel saja 3 bulan, ndak makan nasi, diampel aja. Terus tirakat dipendem, tinggalkan ini saja. Ya, ini dipendam semuanya. Kemudian tirakat lagi Asmaul Husna sebanyak dibaca 99 kali. Terus tidak makan nasi, hanya makan gedang mas sekian. Kuat sampean. Asmaul Husna ditirakati mangane gedang situk tok ndil 1 samene tok. Kuat sampean. Enggak kuat ojo. Engko langsung piritan guyu-guyu dhewe blae. Guyu-guyu tak kuat aku ojo deh, ndak kuat ojo ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan insya Allah jilid kedua lebih serius lagi. Allahumma amin. Ya, doa mendoa mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, ikhlas tambah jaya dimanapun berada, arek-arek kuabe duwe akeh. Allahumma amin. Untuk urunan ini ya, urunan kabeh iki. Mosok kate maidata minas samaa. Cepu kok gak iso. Ya urunan kabeh titik-titik wis sampeyan ikhlas wae. Semuanya apa yang dikeluarkan ini sedekah sampeyan. Ya, sedekah yang anfa. Sedekah ini tadfaul bala. Sedekah ini akan mendatangkan rezeki. Ya, jangan khawatir sampeyan. Yang penting ridho saja. Urun. Nah, berapa menurut sampeyan urun akan diganti oleh Allah SWT. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang sampai infakkan sesuatu itu, Allah akan menggantinya. Asal ridho tadi itu. Lillahi ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.